Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Selamat pagi Smart Listener, selamat bergabung bersama dengan kami dan selamat menempuh hari Jumat ya di bulan Desember ini. Kita berjumpa lagi dalam program Smart Happiness, di mana kita akan hadirkan informasi dan juga pastinya insight-insight pilihan yang akan Anda ketahui, apalagi di kesempatan kali ini. Topik pembahasan kami sangat-sangat menarik. Seringkah Anda memuji orang lain? Tasya Rustama akan menemani Anda bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan, gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Pak Arfan, sebelum kita berbincang seputar topiknya begitu ya, mungkin di kesempatan sesi ini izin dipaparkan kenapa memilih lagu yang enak sekali begitu ya membuka pagi hari ini. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya, lagunya bagus sekali ya, judulnya You're Beautiful. Dan lagu ini dari James Blunt ya, dan di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 800 juta orang Hmm. ya. Artinya udah sangat terkenal banget dan saya yakin smart listener pasti sudah pernah mendengarkan lagu ini. Mungkin sudah cukup familiar dengan lagu ini ya. Kenapa lagu ini yang kita pilih? Karena ini adalah lagu yang menunjukkan mengenai seseorang yang dengan mudah memuji orang lain gitu. Hmm. Ya, jadi ini kan sesuai dengan topik kita ya. Seringkah Anda memuji orang lain? Nanti kita bisa lihat kalau sering itu artinya apa, kalau jarang itu artinya apa kan gitu ya. Tapi mari kita simak dulu lagu dari James Blunt ini. Lagunya bagus sekali. Jadi lagu ini menceritakan mengenai seorang pria yang dia terpukau gitu ya oleh kecantikan seorang wanita yang dia jumpai di kereta bawah tanah gitu, ya di subway gitu ya. Ya. Jadi ini mungkin pengalaman banyak orang juga kali ya. Lagi di kereta bawah tanah, tiba-tiba dia melihat seseorang yang sangat memukau gitu, sangat cantik, sangat membuat dia terpesona. Tapi sayangnya orang itu bersama pria lain kan gitu ya. Jadi ini dia hanya bermain dalam angan-angannya saja gitu. Ya, tapi dia dengan gampang mengatakan, oh you are beautiful. Dengan gampang sekali ternyata memuji orang itu nggak susah gitu ya. Kalau kita bisa melihat keindahan yang ada pada diri orang itu. Nah, mari kita lihat lagunya. Dia bilang begini. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Oh, of that I'm sure. Ya, hidupku indah sekali, cintaku suci dan murni. Aku melihat bidadari dan aku yakin aku melihatnya gitu. Ya, she smiled at me on the subway. Nah, dia tersenyum, masalahnya dia tersenyum kepadaku gitu ya di subway. Mungkin juga ini mungkin kegeeran atau apa gitu. Mungkin dia senyum ke orang lain tapi dia merasa dia senyum kepadaku gitu ya. Ya. Dia senyum kepadaku di kereta bawah tanah. She was with another man. Ya, dia bersama seorang pria yang lain. But I won't lose no sleep on that. Tapi Hmm. aku tidak akan kehilangan ya dan tidak akan tidur malam itu dia bilang. Cause I've got a plan. Karena aku punya rencana gitu ya. You're beautiful, you're beautiful is true dia bilang. Kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik itu sungguh gitu ya. I saw your face in a crowded place. Aku melihat wajahmu di keramaian. And I don't know what to do. Tapi aku juga nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Cause I'll never be with you. Karena aku juga nggak pernah bersamamu. Jadi cuma angan-angan aja sebenarnya ya. Tapi yang mungkin ini merupakan pengalaman banyak orang ya. Ketika melihat seorang yang begitu mempesona gitu. Kemudian dia membayangkan bisa kenalan dan sebagainya. Tapi ternyata ini hanya dalam angan-angan. Tapi yang ingin kita lihat nanti dalam talkshow ini adalah kenapa ya kita bisa mudah memuji orang lain gitu. Ya, dan kenapa juga mungkin ada orang-orang yang sangat sulit memberikan pujian kepada orang lain. Itu Tasya dari James Blunt, You Are Beautiful. Oke, baik. James Blunt, You're Beautiful. Itu salah satu lagu favorit saya juga ya, Pak Arfan. Karena enak banget begitu kan, apalagi kalau didengerin di momen-momen sekarang di mana dingin, sendu begitu kan, Pak Arfan. Udah bayangin di subway, wah kayaknya asik Nah, banget begitu. Namun kita, eh, wah
2 menit lagi kurang lebih kita harus jeda Pak Arfan. Siap. Tapi kita nanti akan sambung perbincangan ini. Seringkah Anda memuji orang lain? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya mungkin Pak Arfan. Kenapa sih ada orang yang gampang sekali untuk memuji, tapi ada juga yang sulit sekali untuk memuji orang lain? Apakah ada hubungannya dengan self love kah atau seperti apa? Ya. Dan izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Smart listeners, tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami akan menemani aktivitas pagi hari Anda di kesempatan kali ini dengan sebuah topik, seringkah Anda memuji orang lain? Nah, pertanyaan untuk Anda, sering nggak Smart Listeners Anda memuji orang lain? Mudah nggak sih Smart Listeners untuk Anda memuji orang lain? 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung, atau Anda juga bisa bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda sejenak Smart Listeners, tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart FM Business and Inspiration Smart Listeners. Kami masih membahas sebuah topik yang menarik. Seringkah Anda memuji orang lain? Sering nggak sih Smart Listeners Anda memuji orang lain? Kalau Anda sering memuji orang lain, ini nanti Pak Arfan akan jelaskan tandanya apa begitu ya. Kemudian ketika Anda mungkin sulit sekali untuk memuji, lebih banyak memendam, sebenarnya tandanya apa? Kita masih berbincang bersama dengan Motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Mungkin itu yang jadi pertanyaan di sesi yang kedua ini ya Pak Arfan ya. Kenapa sih ya ada orang yang mudah sekali memuji orang lain, tapi ada orang yang sulit sekali memuji orang lain. Bahkan gengsi begitu kan, kalau misalnya ngelihat dia pengen mengungkapkan gitu, tapi nggak bisa dan tetap dipendam. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi ini sebetulnya tergantung dari bagaimana cara kita melihat orang lain. Mindset kita gitu. Ada orang yang memang mudah melihat sisi baik orang lain gitu. Ya. Jadi ketika dia melihat orang itu seperti yang selalu saya lakukan ya, Tasya ya. Jadi kalau saya ketemu orang baru, saya sudah mengatakan pada diri saya sendiri, dalam 5 menit pertama ketemu orang baru itu, saya harus selalu bisa menemukan apa sih daya tarik orang ini. Orang ini menariknya tuh apa gitu. Yang membuat orang ini menarik tuh apa gitu. Apa sih sisi positif orang ini? Minimal satu karakter positif dari orang ini gitu. Oke. Kalau saya sudah membiasakan diri seperti itu, setiap saya ketemu orang,
karena kan saya banyak sekali bertemu orang ya, Hmm. calon klien, bertemu dengan coachee ya sebagai executive coach kan juga banyak melakukan itu. Itu sudah menjadi habit sih kalau saya. Jadi saya melihat setiap orang itu pada dasarnya menarik gitu. Setiap orang itu menarik. Kalau kita tidak bisa menemukan di mana daya tarik orang itu semata-mata karena kita yang belum lihat, Hmm. karena kita yang belum mengenal. Maka tugas kita adalah mengenal gitu. Jadi eh, itu mindsetnya ya. Jadi pasti ada nih. Kalau ketemu Tasya misalnya, pertama kali ketemu Tasya apa ya yang menarik dari Tasya? Kalau saya belum ketemu, saya akan cari dan itu mestinya saya biasanya menemukan dalam 5 menit pertama gitu. Hmm. Ya, itu adalah cara kita melihat gitu. Nah, ketika kita mampu melihat, maka langkah berikutnya adalah memberikan pujian gitu. Ya. Jadi gampang gitu, karena memang kita sudah melihat gitu. Ya. Tetapi ada banyak sekali orang di dunia ini yang nggak bisa melakukan itu gitu. Hmm. Kenapa? Karena dia nggak tertarik sama orang lain. Ya. Ya, dia nggak tertarik sama orang lain. Kalau dia berinteraksi dengan orang lain itu, yang ada dalam pikiran dia adalah, aku butuh apa dari orang ini? Jadi lebih kepada, saya butuh apa dari orang ini? Jadi melihat orang itu hanya sebatas kebutuhannya saja, kebutuhan dia saja gitu. Dan yang dia fokuskan ketika berinteraksi adalah bagaimana caranya membuat supaya kebutuhan saya terpenuhi gitu. Hmm. Otomatis dia tidak akan pernah melihat orang yang diajak bicara itu siapa gitu. Karena bagi dia siapapun sama aja. Yang penting adalah kebutuhan dia gitu. Itu seringkali kita melihat orang itu hanya sebatas istilah saya itu, saya meminjam dari Martin Buber ya, seorang psikolog dari Jerman. Ya. Dia Ya. mengatakan orang seperti ini adalah orang yang melihat orang lain dalam paradigma atau mindset I and something. Hmm. Jadi orang lain itu hanya something aja, hanya sesuatu aja gitu, hanya mesin aja yang harus memenuhi kebutuhan saya gitu. Ya. Sehingga ya saya gagal melihat orang itu, wong saya nggak pernah fokus sama orang itu kok gitu. Ya, sehingga akan sulit memberikan pujian gitu. Hmm. Hmm. Melihat kelebihannya aja sulit, apalagi memberi pujian. Hmm. Kan memberi pujian itu kan sebetulnya langkah kedua kan. Ya. Langkah pertamanya kan adalah melihat ada kelebihan dari orang itu. Hmm. Melihat ada sisi positif, melihat ada hal-hal yang menarik dari orang itu. Kan itu dulu. Hmm. Kalau saya sudah melihat, nah baru langkah kedua adalah saya memberikan pujian. Tapi kalau Hmm. melihatnya aja belum, melihatnya aja nggak bisa, ya gimana bisa memberi pujian gitu. Ya, ya. Baik, tapi yang jadi, ironi kadang kala, Pak Arfan, ketika kita pertama kali baru mengenal orang tersebut, mungkin mudah, mungkin untuk beberapa orang, saya sendiri mudah gitu untuk bisa menemukan apa yang, menjadi plus atau menjadi, keunggulan dari orang tersebut dan akhirnya membuat kita suka. Tapi akan jadi masalah ketika mungkin sudah kenal lebih lama, setahun, 2 tahun, atau, ada momen yang menyatukan, mereka. Ini kan akan kelihatan begitu kan sisi lain. Namanya manusia kan nggak akan terus, baik begitu kan, nggak akan terus, bagus gitu. Nah ini gimana Pak Arfan agar, hal-hal positif ini, hal-hal yang baik yang kita rasa ingin terus memuji dia, ini bisa terus ada walaupun kita kenal dia sudah lama dan juga tahu gitu ibaratnya borok-boroknya. Ya kalau kenal 5 menit aja udah bisa menyebutkan satu sisi positif. Kalau kenal lebih lama ya pasti lebih banyak lagi dong sisi positifnya. Mmm. Iya kan? Pasti lebih banyak lagi dong. Ya. Bahwa kemudian ada juga ternyata sisi negatif dari orang ini, ya kita harus menyadari bahwa setiap orang itu tidak sempurna. Ya. Bahkan saya selalu mengatakan, kesempurnaan setiap orang adalah dari ketidaksempurnaannya. Mmm. Jadi kalau saya melihat ada orang ini sempurna banget, saya langsung mikir, ini manusia apa bukan gitu ya? Dan bukan manusia, karena manusia itu, kesempurnaan setiap manusia itu adalah dari ketidaksempurnaannya gitu. Ya, jadi kalau dalam 5 menit aja kita sudah bisa menemukan satu aja hal positif dari orang ini, ya apalagi kalau kita udah bergaul lama, mestinya lebih banyak lagi dong hal-hal yang Mhm. bisa kita Mhm. temukan. Bahwa Mhm. kemudian kita menemukan sisi negatifnya, ya itulah yang namanya manusia. Nah sekarang kita mau fokus yang mana? Mmm. Kita fokus pada sisi negatifnya, pada akhirnya hubungan yang terjalin adalah hubungan yang tidak sehat gitu. Tapi kalau kita fokus pada sisi positifnya, ya itu akan menghasilkan hubungan-hubungan yang sehat, yang produktif, yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak gitu. Mhm. Ya, jadi tinggal tergantung kita mau lihat yang mana gitu. Kayak kalau saya suka mengumpamakan gini, misalnya satu ketika kita
pergi ke New York gitu. Pernah nggak pergi ke New York? Belum Pak Arfan. Saya satu ketika pernah pergi ke New York ya. Hmm. Kemudian kita ikut ikut tur di namanya tuh bis yang hop on hop off gitu. Jadi kita boleh naik dari mana aja, turun di mana aja boleh gitu. Kita keliling-keliling New York naik bis itu. Pertanyaannya, yang akan ditunjukkan oleh bis itu, oleh tour guide di bis itu adalah daerah-daerah yang bagus atau daerah-daerah yang kumuh? Daerah yang bagus tentu saja. Pertanyaannya, di New York itu ada nggak daerah yang kumuh? Ada Pak Arfan. Ada. Tapi kan nggak dilewatin sama bis itu. Bis itu memilih. Yes. Mau melewati hanya daerah-daerah yang bagus-bagus saja. Gitu. Nah, Mhm. sama gitu. Kalau kita bicara dengan siapapun, orang itu yang namanya manusia itu pasti ada hal-hal yang kita sukai dari dia, pasti ada hal-hal yang tidak kita sukai dari dia. Mhm. Nah, tinggal kita mau fokus yang mana, gitu. Orang yang penuh cinta itu akan selalu fokus pada hal-hal yang positif dari diri orang lain. Hmm. Dan saya tuh selalu menemukan gini ya, hal-hal yang positifnya itu pasti lebih banyak dari hal-hal yang negatifnya gitu. Katakanlah dia punya 10 hal positif, mungkin hal negatifnya cuma 7 gitu ya, atau 8 gitu ya. Nah itu, jadi ya ujungnya ya positif gitu. Hmm. Itu Baik, mindsetnya, itu namanya mindset tuh. baik. Berarti mindset yang harus kita punya ya, Pak Arfan, hingga akhirnya kayaknya peribahasa jatuh nila setitik rusak susu sebelanga gitu kan. Itu harusnya nggak perlu berlaku ya Pak Arfan ketika kita bisa melihat sisi positif dari orang tersebut. Itu berlaku untuk diri kita. Mhm. Ya, peribahasa apa namanya, karena nila setitik rusak susu sebelanga itu harus kita terapkan untuk diri kita. Mhm. Jadi jangan misalnya kita udah dikenal sebagai orang yang jujur, ya orang yang terpercaya, orangnya baik, hati-hati. Jangan sampai satu ketika kita salah ngomong, salah bertindak, yang akhirnya membuat seolah-olah gugur tuh semua kebaikan kita itu gitu. Jadi mari kita kenakan peribahasa itu untuk diri kita, tapi jangan kita kenakan untuk orang lain. Mhm. Ya ada teman kita yang udah baik terus gitu ya, sangat membantu kita, ya sangat ada ketika dibutuhkan gitu. Tahu-tahu dia salah ngomong, ya salah ngomong, ini namanya juga manusia ya, mungkin lagi punya masalah dan sebagainya, mengecewakan kita, akhirnya kebaikan dia yang udah begitu banyak itu kita abaikan, Mhm. ya hanya gara-gara satu kesalahan, dan semata-mata karena kita ingin menerapkan peribahasa yang namanya karena nila setitik rusak susu sebelanga. Mhm. Jadi itu hanya untuk diri kita aja. Hmm. Camkan untuk diri kita masing-masing itu peribahasa itu. Oke, baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak, Ya. untuk satu sesi selanjutnya. Namun pertanyaan tentang kenapa sih, kita tuh harus memuji, ada nggak sih hubungannya gitu ketika kita banyak memuji orang lain dengan tangki kebahagiaan kita? Apakah itu berhubungan Pak Arfan atau sebenarnya ya itu untuk, apa ya, kalau bisa dibilang peres aja gitu kan, untuk, cari muka aja agar dia senang begitu kan terhadap kita atau seperti apa, Pak Arfan? Izin untuk dijawab Ya, di sesi selanjutnya. Kita jeda ya. dulu sejenak, smart listeners. Tetap bersama dengan kami. Satu pertanyaan saya hadirkan untuk Anda. Sering nggak sih, smart listeners, Anda memuji orang lain? Karena itu juga yang menjadi topik pembahasan kita di pagi hari ini. Seringkah Anda memuji orang lain? Di sesi yang ketiga, kami masih akan kembali. Tetap bersama dengan kami dan dengarkan satu commercial break berikut ini. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial. Streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Seringkah Anda memuji orang lain? Nah, pertanyaan juga untuk Anda, sering nggak sih Smart Listeners Anda memuji orang lain? Anda bisa berbagi bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Kami juga menerima komentar Anda ya di pagi hari ini. Oke, Pak Arfan, di sesi ini mungkin boleh dijabarkan, ada nggak sih Pak Arfan hubungannya gitu dengan kebahagiaan ketika kita memuji orang lain? Ya pasti, orang yang bahagia kan adalah orang yang bisa melihat hal-hal yang membahagiakan kan. Hmm. Orang-orang yang bisa melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam diri orang lain, kan itu membuat kita jadi bahagia kan. Mhm, mhm, Jadi sudah pasti ketika kita bisa melihat hal-hal yang positif di dunia ini, pasti itu akan membuat kebahagiaan kita bertambah. Nah, bayangkan orang yang tidak bisa melihat hal-hal yang baik itu, kebahagiaannya pasti akan berkurang kan. hmm, Ya misalnya dia berhubungan dengan orang kok dia pikir, "Ini orang kok nyebelin banget," kan hmm, gitu ya. hmm. Itu kan akan mengurangi kebahagiaan kita kan. Ya. Tapi saya pernah loh, ngelihat orang, "Ini orang kok nyebelin banget," itu sampai saya mikir ya, kok saya nggak bisa menemukan gitu, satu pun kebaikan dari diri orang ini gitu. Tapi tiba-tiba saya ingat gitu, oh kalau orang ini begitu nyebelinnya, begitu tidak menyenangkannya gitu, kok ada sih orang yang mau sama dia gitu? Hmm. Kok ada ya orang yang mau sehidup semati sama dia gitu? Berarti apa? Orang yang mau sehidup semati sama dia itu bisa melihat bahwa orang ini punya sesuatu yang baik, Ya. positif, menyenangkan. Hmm. Lah, kalau saya yang nggak bisa ngelihat itu salah saya dong berarti. Hmm. Kalau kita nggak bisa ngelihat kok orang ini nyebelin banget ya, kok saya nggak bisa menemukan ya? Ya Anda harus cari. Kenapa? Karena ada orang yang mau hidup sama dia, berarti sudah melihat. Anda yang belum melihat, berarti Hmm. kita yang harus menemukan gitu. Itu mindsetnya kayak gitu, Tasya. Oke, baik. Menarik ya. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita nggak bisa menemukan apa nilai plus atau kebaikan di dalam diri orang lain, ya ternyata itu it's our problem gitu kan. Iya, Masalahnya kita gitu kan. iya, betul, Hmm. betul. Karena setiap orang itu memang, orang itu kan ciptaan Tuhan ya. Ya, 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 ya. Nah, Tuhan itu kan ketika menciptakan sesuatu kan pasti menciptakan sesuatu yang baik kan. Mm, 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 Nah, cuman mungkin kitanya yang nggak bisa ngelihat gitu. Karena emang kita tidak terbiasa dengan cara orang itu berkomunikasi gitu. Cara dia ngobrol kita nggak terbiasa sehingga kita langsung antipati sama orang itu. Padahal tugas kita harus menemukan gitu. Apa sih kebaikan orang ini? Apa sih hal positifnya gitu. Oke, baik. Pak Arfan, bagaimana kita caranya agar bisa memuji dengan baik, agar bisa ya tulus begitu tersampaikan, bukan nantinya dianggap bahwa ah peres nih atau ah kamu cuma menjilat aja. Karena kan kadang-kadang gitu ya, apalagi saya pernah ngobrol bahwa ternyata ada penelitian begitu masyarakat kita tuh nggak mudah untuk menerima pujian begitu. Ini gimana Pak Arfan? Silakan. Ya karena pujian yang diberikan itu seringkali pujian yang palsu gitu. Mhm, Ya ketika orang menerima pujian tuh jadi curiga malah, kamu mau apa nih gitu ya. mhm. Ya kan pasti ada sesuatu kan. Misalnya tahu-tahu pagi-pagi saya ketemu anak buah saya muji-muji saya, oh Pak Arfan keren banget nih hari ini. Padahal dia tidak terbiasa memuji. Ya. Maka saya akan curiga kan, kamu mau apa nih sebenarnya nih? Ini pasti ada hidden agenda nih gitu. Nggak biasa-biasanya kamu kayak gini gitu. Mhm. Jadi kenapa pujian itu diterima salah? Nomor satu, karena memang kita tidak tulus ketika memberikan pujian. Nomor dua, karena ketika kita memberikan pujian, kita ada maunya. Nomor tiga, karena
pujian kita itu tidak terlatih gitu. Kita tidak terlatih memberikan pujian gitu. Tapi kalau Menarik. terlatih memberikan pujian, berarti pujian juga sesungguhnya adalah sebuah skills Ah, gitu. Itu Tasya. bagaimana pujian itu bisa menjadi sebuah skill, Pak Arfan? Jadi nomor satu, ya ini skill itu sudah nomor dua, sudah yang lebih advance ya. Nomor Mhm. satu dulu, nomor satu adalah kita bisa melihat kebaikan orang itu enggak gitu. Oke. Karena kalau jawabannya belum bisa, kita nggak boleh lompat ke tahap kedua. Mmm. Saya belum bisa melihat nih kelebihan Natasha apa. Ya udah cari dulu. Iya sih. Jangan langsung lompat, saya nggak bisa melihat kelebihannya Tasya apa, tapi kemudian saya memberikan pujian kepada Tasya. Mhm. Berarti pujian saya itu palsu. Mmm. Jadi kita bertahap. Nah, tahap pertama itu adalah mindset dulu gitu. Kamu bisa nggak melihat bahwa setiap orang itu positif? Paling tidak ada sisi positifnya dari orang itu. Seberapapun nyebelin dia pasti ada sisi positifnya. Bisa nggak kita ngelihat gitu? Kalau kita belum bisa melihat itu, ya kita belum bisa naik kelas. Kita harus belajar dulu menemukan apa sih sisi positif orang gitu. Mhm. Dan saya juga nggak ujuk-ujuk sampai di sini gitu. Dulu juga saya nggak bisa ngelihat gitu. Apa sih kelebihan orang ini gitu. Karena saya terlalu kritis. Mmm. Nah Mhm. kadang-kadang kan kita tuh suka terlalu kritis ya sama orang ya. Ya Terlalu ya. apa ya. Terlalu selektif, terlalu kritis. Mhm. Kemudian standar tinggi. Nah kita menerapkan standar tinggi kita untuk melihat orang lain. Sehingga menurut kita dia sih nggak layak mendapatkan pujian gitu. Karena standar kita tinggi gitu. Dan saya juga nggak mau misalnya terlalu murah gitu dalam memberikan pujian gitu. Sehingga saya seringkali dulu ya, saya berpendapat bahwa kalau saya jarang-jarang memberikan pujian, sekali-sekalinya saya ngasih pujian tuh pasti kena buat orang gitu. Mhm. Mhm. Di kantor jarang ngasih pujian, sekali-sekali ngasih pujian tuh orang jadi oh iya ya, langsung berasa gitu karena memang saya orangnya pelit ngasih pujian gitu. Mhm. Mhm. Tapi itu mindset saya yang dulu, itu perilaku saya yang dulu. Ya, lama-lama ya dengan perilaku seperti itu jadi membiasakan diri kita untuk pelit gitu. Mhm. Pelit ngasih pujian, kemudian tidak bisa melihat kebaikan orang lain, tidak bisa melihat sisi positif orang lain gitu. Dan itu pada akhirnya akan mengurangi kebahagiaan kita gitu. Oke. Gitu. Karena itu saya mulai merubah mindsetnya ini. Ya, Mhm. mindsetnya adalah manusia itu kan ciptaan Tuhan. Tuhan itu kan yang maha kreatif, yang Mhm. maha pengasih, maha penyayang, yang maha baik. Pasti Tuhan menitipkan sifat-sifat baiknya kepada orang ini. Apa sifat baik yang dititipkan Tuhan pada orang ini? Ya. Nah, itu tugas kita adalah menemukan gitu. Dan saya sekarang harus memastikan ya, dalam 5 menit pertama saya berkenalan dengan seseorang, 5 menit aja, saya udah harus ketemu minimal satu. Misalnya, oh orangnya murah senyum, misalnya gitu. Oh orangnya kalau ngobrol itu dia sangat memperhatikan kita, misalnya. Mmm. Oh orangnya apa? Ketawanya enak gitu ya. Mhm. Oh orangnya cepat akrab gitu misalnya. Mhm. Gitu. Ya, jadi harus ketemu tuh. Nah, sehingga nanti ketika kita melihat dia dengan cara berbeda, akhirnya kita memancarkan sifat-sifat baik kita juga dan terjadilah pertemuan hati dengan hati, sesungguhnya begitu gitu. Jadi kita berkomunikasi dengan manusia itu eh, jangan hanya sebatas kebutuhan kita. Saya butuh apa dari Tasya? Itu yang saya pikirin. Mhm. Mhm. Dengan memikirkan seperti itu, sebetulnya saya sedang memperlakukan Tasya sebagai something, sebagai sesuatu, sebagai mesin gitu. Mmm. Tapi saya harus melihat Tasya adalah seorang individu yang unik, yang dilengkapi oleh Tuhan dengan bakat-bakat yang tertentu, Mhm. dengan sisi-sisi positif yang perlu saya pahami gitu. Mmm. Nah itu langkah pertama itu dulu gitu. Nah kalau kita udah bisa ketemu, oh iya saya sudah bisa ngeliat nih orang di depan saya ini punya sisi positif minimal satu. Baru langkah kedua, bagaimana saya memuji orang itu supaya orang itu tahu bahwa saya menghargai dia gitu. Nah, itu nanti ada rumusnya lagi. Rumusnya adalah harus spesifik. Mmm. Mhm. Jadi kalau memberikan pujian itu jangan cuman bagus, hebat, keren, tapi harus spesifik apanya dan kenapa gitu. Jadi misalnya kalau saya kan sering kali eh, saya kan kemana-mana pasti sama asisten saya ya, Mas Darun gitu atau Mas Bowo gitu. Setelah selesai acara tuh saya selalu tanya ke mereka kan, Mas, tadi penampilanku gimana gitu. Nah mereka kan selalu bilang bagus Pak, hebat Pak gitu. Saya selalu tanya apanya yang bagus.
Apanya yang hebat? Kalau mereka tidak bisa menjelaskan di mana bagusnya, di mana hebatnya, itu artinya apa? Nggak tulus dalam Nggak memuji. tulus, iya. Nggak tulus gitu. Jadi saya selalu tanya ya, Mas Bowo, Mas Darun, Mas Raffi, saya selalu tanya. Nggak cukup dia cuma bilang, oh bagus Pak, hebat Pak, keren Pak. Ya kerennya di mana? Bagusnya di mana? Hebatnya di mana? Gitu. Jadi mereka harus bisa menjelaskan. Misal mereka menjelaskan, oh bagus Pak, tadi Bapak berhasil membangkitkan suasana. Awalnya tuh suasana tuh kayak kuburan, gitu. Ternyata setelah Bapak tampil di panggung, suasana betul-betul hidup, semarak, semua orang semangat, semua orang terlibat. Wah, itu namanya keren. Pak, bagus Pak tadi. Oke, bagusnya di mana? Saya bilang, iya tadi ketika Bapak memberikan contoh-contoh yang real, itu membuat pembicaraan kita jadi lebih terasa lebih hidup dan sesuatu yang memang dialami oleh setiap peserta sehari-hari. Jadi itu membuat mereka jadi lebih menghayati topik yang sedang kita bahas gitu. Oh iya, nah, itu jadi jelas gitu. Nah, itu butuh skill. Makanya saya bilang itu skillsnya apa? Kita harus latihan. Latihan apa? Latihan bagaimana memberikan pujian yang spesifik gitu. Baik. Ini kan tentu sangat dibutuhkan ya, Pak Arfan, untuk para, leader atau pemimpin di dalam sebuah perusahaan. Karena Ya, namanya anak buah atau karyawan yang tidak pernah mendapatkan apresiasi ataupun pujian dari, atasannya, itu apakah akan membuat karyawan tersebut menjadi loyo atau tidak optimal dalam bekerja, Pak Arfan? Adakah hubungannya dengan kinerja, karyawan di perusahaan yang mungkin atasannya sering memuji bawahannya, dengan atasan yang, yaitu sangat kritis terhadap bawahannya sampai nggak mau memuji sama sekali. Izin Pak Arfan untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita akan jeda, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kanal WhatsApp kami, nanti akan izin saya bacakan ya Pak Arfan ya. siap. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Satu sesi terakhir, manfaatkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami. 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness di hari Jumat ini. Kami masih membahas sebuah topik yang menarik. Seringkah Anda memuji orang lain?
Dan kami masih tunggu atensi Anda di kesempatan pagi hari ini di 0812 11 12 959 dan YouTube channel kami juga tersedia untuk Anda. Namun sebelum kita bahas topiknya Pak Arfan, mungkin kalau mau mengundang Pak Arfan ke perusahaan begitu ya, apakah ini juga menjadi salah satu topik yang Pak Arfan bawakan begitu? Karena ini penting banget ya di dalam sebuah perusahaan bagaimana skill dan juga kemampuan seseorang untuk bisa memuji orang lain. Silakan Pak Arfan. Ya, betul sekali Tasya. Ini salah satu topik yang sangat menarik ya. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang happy, yang bahagia, penuh semangat, optimis, militan gitu. Hmm. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan leader harus tahu gitu hal-hal seperti ini, bagaimana memberikan pujian, bagaimana mengapresiasi, bagaimana mendengarkan dengan empati gitu. Itu harus dipahami oleh setiap leader ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin mengundang saya, ini ada banyak sekali sebetulnya ini di bulan Desember ini. Biasanya menjelang tutup tahun itu kalau motivator seperti saya itu peak season gitu. Hmm. Ya, peak season gitu. Jadi sangat padat sekali juga di awal tahun nanti. Awal tahun juga akan sangat padat sekali di bulan Januari. Jadi mudah-mudahan masih ada waktu teman-teman semua, silakan yang ingin mengundang saya untuk langsung bicara di tempat Anda, ngobrol. Kalau saya sih lebih suka ngobrol gitu ya, bukan 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 ceramah, Hmm. bukan kayak di masjid atau di gereja gitu, bukan, atau di Hmm. sekolah MBA school gitu satu arah, Hmm. bukan. Kita ngobrol. Jadi ini sesinya sangat interaktif. Ya. Saking interaktifnya nggak ada waktu untuk tanya jawab loh, Tasya. Hmm. Saking interaktifnya nggak Ya. ada waktu tanya jawab karena setiap waktu tanya jawab gitu. Jadi nggak ada waktu tertentu gitu. Ya kita ngomongin mengenai apapun, mengenai happiness at work, bagaimana menginstall optimisme. Ya di awal tahun kan penting sekali tuh menginstall optimisme. Ya atau kita bicara mengenai pentingnya memberikan apresiasi, pujian kepada tim member kita gitu. Hmm. Silakan kalau Anda ingin mengundang saya langsung saja ke 0812 12345 949. 0812 12345 949. Itu Wah, Tasya. baik. Smart listener silakan ya bisa dihubungin ke nomor yang tadi, Pak Arfan sebutkan. Dan, Pak Arfan mungkin izin dijawab, pertanyaan di sesi sebelumnya ini juga sudah ada beberapa begitu ya, Ya. WhatsApp yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Pak Arfan, eee, ada perbedaan begitukah, karyawan yang mungkin sering dipuji oleh leader-nya dengan karyawan yang jarang sekali dipuji? Silakan. Ya pasti dong ya. Orang yang sering dipuji itu kan dia jadi pertama ya dia jadi optimis gitu. Mmm. Dia mampu melakukan pekerjaan itu dan Mhm. dia tahu bahwa leadernya memahami gitu apa yang sedang terjadi gitu. Itu pasti akan meningkatkan semangat gitu. Ya, Mhm. itu pasti akan membuat energinya berlipat-lipat. Kan penelitian membuktikan orang yang bahagia itu produktivitasnya 56% lebih tinggi dari orang-orang yang biasa-biasa saja. Itu kan yang diteliti oleh Sean Ecker ya dalam Mhm. Happiness Advantage. Jadi leader itu harus belajar itu. Nah, yang paling penting itu sesungguhnya gini, Tasya. Nah, saya tanya ke Tasya mewakili Smart Listener ya. Oke. Eh, yang menurut Tasya ya, apakah harus ada prestasi dulu baru kasih pujian, Mhm. atau pujian dulu baru ada prestasi? Menurut Tasya yang mana yang benar? Kalau oke. Menurut saya pujian dulu no no, prestasi dulu baru pujian, Pak Arfan. Nah, itulah yang membuat orang nggak ada prestasinya. Oh, justru segitu? Iya, iya, karena kita leader itu nunggu, ya prestasi kamu apa? I see. Kalau kamu cuma melakukan apa yang saya suruh, Mhm. ya kenapa saya harus memuji kamu? Itu kan udah kerjaanmu sehari-hari itu. Oke. Jadi karena yang dituntut itu prestasi dulu. Mhm Orang mhm nggak berprestasi kenapa? Karena nggak pernah dipuji. mhm. Bayangkan seorang anak kecil ya, anak kecil lagi belajar jalan. Mhm mhm. Ya bayangkan anak Tasya belajar jalan. Mhm mhm. Baru satu langkah jatuh. Mhm. Apa yang Tasya bilang? It's okay. Ayo bangun lagi, nggak Yuk, apa-apa, ayo coba lagi, gitu. ya 2 langkah sekarang udah bisa 3 langkah sekarang. Ya. Itu jatuh. Wah, nggak apa-apa, hebat, udah bisa 2, 3 Ah, langkah. hebat, coba. Oke. Kan kalau kita mau kasih standar yang benar ya, apa hebatnya gitu. Oh, iya. Apa hebatnya? Kamu baru baru bisa 3 langkah tuh apa Heeh, hebatnya gitu. heeh, heeh, heeh. Kita nunggu sampai anak itu bisa lari, Mhm mhm. baru kita kasih pujian. Nggak Mmm. akan bisa-bisa dia.
Justru ketika kita memberikan pujian pada hal-hal yang kecil yang sudah dia lakukan, baru satu langkah, ayo lagi nak, bagus. Dua langkah, tiga langkah, lima langkah, hebat, ayo, jatuh lagi, hebat kamu, terus nak. Jadi kebalik itu, seringkali leader-leader kita di banyak perusahaan tuh kebalik. Hmm. Nungguin anak buahnya berprestasi dulu. Bahkan karena standarnya tinggi juga prestasinya juga harus yang hebat. Ya nggak akan pernah berprestasi. Dan nggak akan pernah dapat pujian. Dan semakin frustrasi lagi mereka. Sama aja Karena kan kita kerja standarnya, kan kayak anak belajar jalan kan sama kan. iya, 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 iya. Jadi pujian dulu, pujian dulu. Udah bisa satu langkah, dua langkah, tiga langkah kasih pujian. Hmm. Nanti dia akan berprestasi. Oke, baik. Itu Tasya. Oke, Pak Arfan ini sudah ada juga cukup ramai di WhatsApp Ya kami. silakan. Ada beberapa Pak Zainuddin, Pak Zainal, kemudian Ibu Christine bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Arfan. Saya mau bertanya, adakah hubungannya dengan kebersyukuran terhadap Tuhan? Kebersyukuran terhadap Tuhan. Hmm. Dengan Eh, sering memuji mungkin, apakah itu mengungkapkan syukur terhadap Tuhan juga? Karena kan manusia mungkin ini ya, apa kan manusia itu penciptanya adalah Tuhan. Ketika kita ya, memuji manusia tersebut, apakah itu tandanya kita bersyukur terhadap karunia ya. Tuhan? Nggak langsung ya, secara tidak langsung iya Hmm. gitu. Tapi secara yang langsungnya adalah kita bisa melihat kebaikan pada setiap ciptaannya gitu. Hmm. Intinya itu, kita bisa melihat kebaikan pada setiap ciptaan Tuhan gitu. Oke. Karena setiap ciptaan Tuhan itu baik. Ya. Cuman masalahnya ada orang yang selama hidupnya mungkin yang dilihat sama orang lain itu hanya kejelekannya saja. Hmm. Dia bertemu dengan orang-orang yang melihat kejelekannya terus. Lama-lama ya udah saya emang begini. Akhirnya dia melakukan afirmasi. Emang saya begitu, emang saya jahat, emang saya nyebelin, Hmm. emang saya sering bikin orang nggak nyaman gitu. Hmm. Emang saya judes. Hmm. Karena yang dilihat sama orang itu terus gitu. Nggak ada orang yang mengemukakan sisi positif dari yang ada pada dirinya gitu. Hmm. Tugas kita adalah menemukan gitu. Hmm. Jadilah orang yang selalu menemukan sisi positif dari diri orang lain. Hmm. Dan usahakan itu terjadi dalam interaksi kita yang pertama gitu. Kalau bisa, kalau yang selalu saya lakukan 5 menit udah harus ketemu. Minimal satu. Apa ini? Kenapa sih orang ini menarik? Apa sih daya tarik orang ini? Apa Hmm. sih sisi positif orang ini? Oke. Kalau nggak bisa ketemu dalam 5 menit berarti harus belajar. Berarti jam terbang masih kurang gitu. Bisa dilatih ya, Pak Arfan ya? Oke. Dilatih, betul. Baik, Dilatih. 2 menit terakhir Pak Arfan, apa Ya. elaborasi yang bisa didapatkan di dalam perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini? Silakan. Ya, terima kasih Tasya. Jadi, seringkah Anda memuji orang lain? Kan pertanyaan seperti itu. Ya, jawabannya kan ada dua. Ada yang bilang sering, ada yang bilang jarang. Ya, yang bilang sering, kenapa sering? Nomor satu, karena mudah melihat sisi baik orang lain. Hmm. Kenapa mudah melihat sisi baik? Karena mindsetnya setiap orang itu pasti membawa kebaikan. Hmm. Pasti membawa DNA kebaikan dari Tuhan, kan gitu. Nah, karena kita udah punya ekspektasi pasti ada, akhirnya ketemu. Pasti ada yang bagus nih dari orang ini. Apa nih? Karena kita udah punya ekspektasi, akhirnya pasti ketemu. Nah, tetapi orang-orang yang jarang itu juga, kenapa dia jarang melihat? Karena dia juga sudah punya ekspektasi. Ekspektasinya adalah bahwa, eh, saya hanya membutuhkan sesuatu dari orang ini. Mhm. Orang ini tidak penting bagi saya. Yang penting adalah sesuatu yang ingin saya dapatkan dari orang ini, gitu. Sehingga akhirnya kita gagal melihat orang itu sebagai manusia. Kita hanya Oke. melihat orang itu sebagai mesin, sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan kita gitu, untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Sehingga kita akhirnya memperlakukan manusia itu hanya sebatas sesuatu, I and something interaksinya. Kalau yang pertama tadi I and you gitu interaksinya. Itu Tasya ya. Jadi nomor satu yang harus kita lakukan adalah mindsetnya harus diubah. Setiap orang itu menarik. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak menarik. Ya, semua orang itu menarik. Kalau Anda nggak bisa lihat, buktinya ada orang yang mau sehidup semati sama dia. Ya kan? Nah, kalau udah lulus mindset itu, baru caranya gimana untuk kita bisa menyampaikan pujian. Caranya adalah harus spesifik. Nah, spesifik itu apa? Ya sampaikan apa yang Anda lihat itu sampaikan, uraikan dengan kata-kata, elaborasi dengan kata-kata. Karena kalau Anda tidak bisa menguraikan secara spesifik, berarti pujian Anda itu hanya palsu, hanya di bibir saja gitu. Nah, ini juga butuh latihan, ini butuh skills nanti. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pujian yang tidak
yang tidak basi gitu, yang tidak lebay gitu, tapi kena sasaran gitu. Oke, Dan kalau kita melakukan ini, maka kita akan lebih bahagia dalam hidup karena kita selalu melihat kebaikan dalam siapapun yang kita temui, itu satu. Yang kedua, orang yang kita berikan pujian juga pasti akan jauh lebih bahagia. Karena ada orang yang memahami dirinya, mengetahui dirinya, dan bisa mengapresiasi kebaikan yang dia punya. Nah, di situ kita menciptakan kebahagiaan dalam diri kita dan kebahagiaan dalam hubungan kita dengan orang lain. baik. Itu Dan Tasya. kita bisa menjadi agen happiness di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan begitu ya, Pak. Dunia, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya dan semoga saja menginspirasi Anda smart listeners di kesempatan kali ini dan membuat kita untuk lebih bisa mudah begitu ya untuk memuji orang lain dan melihat apa sih sisi positif dari orang lain. Dan kita harus tutup perbincangan di pagi hari ini. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be Be happy happy. now. Now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.